Konco Dolan, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan bahagia terus ya. Kali ini Wondernesia akan membawa kamu untuk mengeksplor salah satu wisata edukasi di Kabupaten Sragen, yaitu Museum Sangiran. Perjalanan kita mulai dari Palang Joglo Solo ya. Ini kamu lurus terus, kemudian kamu akan bertemu dengan palang dengan tulisan Kampung Dayu. Kamu belok ke kanan. Lalu di gapura bertuliskan Museum Dayu, kamu lurus terus dan di pertigaan ini kamu belok ke kiri aja. Di perempatan ini kita belok ke kiri aja ya Konco Dolan. Dan sampailah di area parkir Museum Sangiran. Kalau dulu kita bisa parkir di dalam area museum, sekarang lokasinya agak jauh nih. Dari area parkir ini kita akan diantar menggunakan mobil sampai ke depan museum. Untuk biayanya cukup Rp3.000 aja, dan nanti waktu balik kamu bisa diantar oleh ojek yang sudah disiapkan juga. Perlu diingat, museum ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Sebelum masuk jangan lupa untuk membeli tiket. Cukup dengan Rp8.000 saja untuk wisatawan domestik dan Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara. Saatnya kita masuk ke Museum Purba Sangiran. Pertama-tama kita akan mendapatkan informasi seputar evolusi makhluk bersakut tunggal nih. Kemudian ada juga penjelasan mengenai pergerakan lempeng bumi atau lapisan-lapisan. Nah, ini ada display tentang lapisan tanah nih Konco Dolan. Ada juga contoh-contoh fosil dari biota-biota laut, seperti kerang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada display fosil binatang dan tumbuhan nih. Ada fosil babi, harimau, badak, hingga kayu. Lengkap kan? Kemudian ada juga fosil binatang bertanduk. Dan contoh fosil dari reptil. Selanjutnya ada fosil tentang gajah Sangiran. Ada kerangka-kerangkanya juga nih Konco Dolan. Sekarang kita pindah ke ruangan sebelah ya. Masih di display yang sama kok. Di ruangan ini menyajikan informasi seputar Homo erectus. Mulai dari fosil, gambaran kehidupan, sampai perbandingan terkait perbedaan manusia purba dengan manusia modern sekarang nih Konco Dolan. Nah, ini adalah contoh-contoh fosil dari manusia purba. Kemudian ada penjelasan juga mengenai penggunaan dan teknik pembuatan alat batu yang digunakan oleh manusia purba nih. Dulu semua peralatan manusia masih dari batu loh Konco Dolan, belum ada besi, plastik, apalagi peralatan elektronik. Nah, ini ada dua jenis batu yang digunakan, yaitu batu yang masif atau padat dan batu yang berlingkar.
lanjut ke ruang display yang kedua, yaitu Step of Humanity. Begitu masuk ruangan ini, kita akan disuguhkan oleh pemutaran video mengenai Big Bang. Di kanan kirinya ada penjelasan mengenai teori ini. Di bagian berikutnya ada penjelasan mengenai masa-masa kehidupan prasejarah hingga sekarang. Di display yang kedua ini didominasi oleh teori-teori Newton Codolan. Nah, ada contoh-contoh fosil dari berbagai masa nih. Mulai dari fosil biota laut, fosil binatang darat, amfibi, hingga hewan purba yang bisa tergerak. Lalu ada juga fosil dari serangga nih konco dolan. Fosil tumbuhan. Nah, kalau yang ini sudah masuk ke masa-masa sekarang ya. Ada contoh hiu, kemudian megalodon, kerbau purba, dan masih banyak lagi. Ini ada penjelasan proses mengenai ditemukannya fosil. Teori selanjutnya ada teori evolusi nih konco dolan. Udah pada tahu kan teori evolusi ini dari Charles Darwin. Selanjutnya ada timeline sejarah penemuan fosil nih konco dolan. Kamu bisa tahu tahun berapa aja fosil itu ditemukan dan tokoh-tokohnya itu siapa aja sih? Selain itu ada juga teori mengenai migrasi dari manusia purba nih konco dolan. Kemudian di bagian kiri ada replika Hippopotamus nih konco dolan atau kuda sungai. Mungkin kamu lebih mengenalnya sebagai kuda Nil. Nah, replika ini juga dilengkapi dengan informasi mengenai hewan yang satu ini nih. Lanjut lagi ya. Homo erectus di luar kehidupan Indonesia. Kehidupan berburu. Proses penemuan dari fosil, kedatangan manusia modern, kemudian kehidupan manusia purba di dalam gua, dan peralatan yang digunakan untuk berburu. Selain itu ada juga peralatan-peralatan yang digunakan selama dilakukannya proses penelitian nih konco dolan. Kamu bisa melihat dokumentasi dari proses penemuan. Selanjutnya kita akan memasuki area display terakhir, yaitu masa keemasan Homo erectus 500.000 tahun yang lalu. Di display terakhir ini kita akan mendapatkan informasi seputar manusia purba Sangiran 17 atau S17 dan Homo floresiensis. S17
adalah penemuan yang melegenda di Koncodolan karena fosil-fosilnya itu paling lengkap di area Asia. Kalau Homo floresiensis adalah manusia purba yang ditemukan di Flores di Koncodolan. Penemuan yang satu ini menimbulkan kontroversi loh di antara peneliti karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil dari manusia purba pada umumnya. Oke deh, sampai di sini jalan-jalan kita hari ini ya. Kalau kamu pengen tahu lebih detailnya seputar manusia purba, kamu langsung datang ke Museum Sangiran aja. Next, kamu mau tim Wondernesia kemana lagi nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.